Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Nuraida dari kelas BBI Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat disinfektan. Nah, sebelum kita mulai ke langkah-langkah bagaimana sih cara kita membuat disinfektan, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang disinfektan dulu. Disinfektan itu apa? Nah, disinfektan adalah cairan pembersih yang umumnya dibuat dari hidrogen peroksida atau alkohol. Nah, kandungan tersebut itu bertujuan untuk membunuh bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang terdapat pada suatu ruangan atau permukaan benda mati. Nah, disinfektan ini tuh biasanya digunakan untuk membersihkan permukaan benda-benda mati yang paling sering kita sentuh. Contohnya itu ada gagang pintu, ada meja, ada kursi, keran, wastafel, lemari, dan lain-lain. Nah, disinfektan ini mengandung konsentrasi biosida yang tinggi. Maka dari itu, disinfektan itu lebih efektif dalam membunuh bakteri dan mikroorganisme pada permukaan benda mati saja. Benda mati apapun, yang menjadi perantara paparan infeksi virus atau bakteri berbahaya bila kita hirup atau disentuh manusia. Jadi itu berbahaya kalau kita hirup. Maka dari itu disinfektan itu kita semprotkan itu ke benda yang mati. Disinfektan ini tuh sangat berguna, apalagi kita di situasi pandemi pada saat ini, yaitu adanya virus yang namanya COVID-19 atau virus corona. Nah, ini tuh banyak kejadian orang-orang yang terkena virus ini. Maka dari itu kita harus berantisipasi dengan membuat disinfektan sendiri dari rumah. Nah, untuk membuat cairan disinfektan sendiri di rumah itu sebenarnya bisa kita beli bahan disinfektan, yaitu barang disinfektan yang utama itu produk pembersih rumah tangga. Nah, jenis disinfektan yang direkomendasikan itu ada cairan pemutih pakaian, ada juga pembersih lantai dengan kadar alkohol 70%. Nah, kedua produk rumah tangga tersebut itu dianggap ampuh dalam membunuh bakteri dan mikroorganisme. Namun sebelum menggunakannya perlu kita ketahui kalau cairan pemutih pakaian itu bersifatnya kaustik, artinya itu dapat menimbulkan iritasi bila terkena langsung ke tangan, ke permukaan tangan, dan kerusakan pada kulit juga. Nah, selain itu penggunaan cairan pemutih pakaian yang salah juga dapat menimbulkan uap yang beresiko mematikan. Karena penting untuk mencampurkan cairan pemutih pakaian dengan air terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Jangan langsung mencampurkannya dengan bahan kimia lain, karena itu dapat membahayakan diri. Maka ketika kita menggunakan cairan pemutih pakaian, kita harus mencampurkannya dengan air bersih dulu. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa sih itu disinfektan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat disinfektan sendiri di rumah. Ini cukup mudah kok. Yang pertama ada alat-alatnya, alat-alat yang perlu digunakan atau disiapkan. Ada botol plastik semprot, ada botol kaca dengan penutupnya, ada gelas ukur untuk perbandingan berapa banding berapa antara cairan pembersih lantai sama cairan pemutih pakaian. Dan ada juga lap panel atau bisa juga gunakan tisu ya. Nah, selanjutnya ini bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dipakai itu apa aja? Yang pertama ada air sebanyak 1 liter,
Saya taruh di bawah lagi ya karena takut tumpah. Ada pemutih pakaian, bahan-bahannya pemutih pakaian, dan ada juga pembersih lantai. Pembersih lantainya itu apa aja kok digunain sama merek apapun itu nggak apa-apa, yang penting pembersih lantai dan cairan pemutih pakaiannya itu ada kadar alkoholnya 70%. Selanjutnya saya taruh bawah dulu. Selanjutnya saya akan membuat disinfektannya. Ini ada botol kaca, kita buka tutupnya. Terus ada gelas ukur buat perbandingannya. Perbandingannya itu kan kita akan membuat airnya itu 1 liter. 1 liter. Terus untuk pembersih lantainya saya akan menggunakan pembersih lantai ya untuk membuat disinfektannya. Pembersih lantainya itu 8 ukurnya tuh 8 tutup botol gitu loh. Jadi tutup botol ini 8 ya. 8 kita hitung. Bentar. Ya. 1 kita terus netes 1 itu 2 aja ya, nanti netes 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan sudah 8 tutup botol ya tadi ya takarannya. Jadi segini ini, seperti ini segini. Ini kan tadi saya menggunakan untuk pembersih lantai, ukurannya itu 8 tutup botol. Kalau misalnya kita menggunakan pemutih pakaian, itu takarannya dia 2 sendok makan dengan air 1 liter. Ini kalau misalnya pembersih lantai itu 8 tutup botol dengan air 1 liter. Kalau misalnya kita menggunakan pemutih pakaian itu 2 sendok pemutih pakaiannya sama 1 liter air. Nah, kita masukkan ke botol kaca dulu. Setelah itu kita campurkan pembersih lantainya, sudah masukkan ke botol kaca, lalu kita campurkan dengan air bersih. Kenapa kita nggak langsung aja pembersih lantainya kita masukkan ke botol air bersih? Itu supaya tercampur dulu di sini. Jadi kan wadahnya kecil itu gampang. Apalagi kalau kita pakai cairan pemutih cairan pemutih pakaian. Kalau kita tidak campur ke dalam botol kaca ini dulu, langsung dimasukkan ke yang wadah yang banyak, ke 1 liter ini, nanti dia takutnya berbahaya. Jadi dikit-dikit dulu, baru nanti kita campurkan ke air yang 1 liter ini. Kita kocok-kocok dulu ya, ada busanya karena pembersih lantai. Nah, kalau sudah tercampur semua, kita tuangkan ke yang air 1 liter ini. Masih busahnya nih, kita tuangin lagi dikit-dikit. Ada turun juga.
sudah. Air 1 liternya kita tuang ke botol plastik semprot supaya kita bisa langsung gunakan untuk disemprot ke benda-benda mati. Tumpah. Tuangkan di sini aja ya. Sudah penuh. Nah, ini botol semprotnya sudah penuh dan ini masih ada sisanya. Kita apakan? Kita buang atau enggak? Disimpan dulu. Bisa nanti kita kalau di sini sudah habis, kan kita isi ulang lagi. Kita simpan dulu. Tutup. Lalu jadi deh botol disinfektannya. Disinfektan ini siap untuk kita semprotkan ke benda mati. Nah, itu dia bagaimana cara penggunaan dan cara pembuatan dari disinfektan. Disinfektan ini tuh sangat berguna, apalagi dalam situasi seperti ini, yaitu situasi di mana Indonesia ada yang namanya virus corona atau COVID-19. Disinfektan ini sangat berguna untuk digunakan seperti saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan tata cara bagaimana pembuatannya dan cara penggunaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.